kamu memang bisa hidupkan Sengso ini 10 menit aja, tiap malam akan aku buat kamu berbunyi dan kunikahi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah lapangan kayu yang panas pada pagi hari, seorang pemuda miskin bernama Joko berdiri menunduk. Bajunya lusuh, tangannya kotor oleh debu kayu. Di depannya berdiri Bu Sulastri, wanita kaya yang sedang marah besar karena Sengso miliknya mati mendadak. Dengan wajah memerah dan napas tersengal, ia menunjuk Joko sambil menghina derajatnya. Di tengah emosi yang meledak, keluar sebuah tantangan yang membuat semua orang terdiam. Bila Joko bisa menghidupkan Sengso dalam 10 menit, ia berjanji akan membuat Joko berteriak tiap malam dan menikahinya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Fajar belum sepenuhnya naik ketika burung-burung kecil mulai berkicau di tepian hutan. Embun masih menggantung di daun, dan angin pagi terasa lembut menusuk kulit. Di antara suara alam yang tenang itu, langkah kaki seorang pemuda terdengar pelan melewati jalan setapak penuh dedaunan kering. Joko, pemuda 25 tahun, dengan wajah teduh dan tubuh kurus, membawa karung goni di bahunya. Setiap hari ia berjalan dari gubuk kecilnya menuju pinggir hutan untuk mencari kayu bakar dan barang bekas yang bisa dijual. Pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak, tapi cukup untuk membuatnya bisa makan, walau hanya sekali atau 2 kali sehari. Di balik tubuhnya yang lemah, ada hati yang begitu sabar dan tidak pernah mengeluh. Pagi itu, seperti biasa, ia berharap mendapat tumpukan kayu bekas dari lapangan milik Bu Sulastri, pengusaha kayu yang tinggal di rumah besar dekat pinggir kota. Lapangan itu luas, dipenuhi batang-batang gelondongan yang baru ditebang. Di sana para pekerja biasanya meninggalkan potongan kecil yang tak terpakai. Bagi mereka sampah, bagi Joko rezeki. Namun ketika Joko melangkah masuk ke halaman lapangan kayu itu, suasana tidak seperti biasanya. Udara terasa berat. Beberapa pekerja berdiri saling pandang. Sebagian lagi menggaruk kepala seperti menahan tawa dan takut bersamaan. Di tengah mereka ada suara wanita yang terdengar jelas, meninggi, penuh emosi. Dan disitulah Bu Sulastri berdiri. Wanita muda bersurai coklat keemasan itu mengenakan kemeja hijau ketat dengan lengan digulung, celana jeans biru, dan sepatu boots. Wajahnya cantik, namun pagi itu kecantikannya dipenuhi amarah. Ia memaki sambil menunjuk sebuah Sengso besar yang tergeletak di tanah. Asap tipis masih mengepul dari knalpotnya. Apa susahnya menghidupkan benda ini? Sudah kalian pakai tiap hari, tapi sekali rusak saja langsung bingung semua. Teriaknya sambil melotot kepada para pekerja. Tidak ada yang berani menjawab. Mereka menunduk, pura-pura sibuk melihat tanah. Bu Sulastri mendengus kesal dan memegang pinggangnya. Ia mencoba menarik tali Sengso itu beberapa kali, tapi mesin tetap tidak mau hidup. Tangan dan dadanya sudah berkeringat. Joko mengamati dari kejauhan. Ia tahu Sengso itu berat dan cukup rumit, tapi ia juga tahu satu hal. Suara mesin itu terdengar seperti businya mati. Pengalamannya menemukan motor rusak, kipas angin butut, bahkan mesin air bekas membuatnya sedikit mengerti soal mesin sederhana. Hanya saja, ia tidak yakin boleh mendekat. Ia menunduk pelan dan berjalan setapak demi setapak mendekati. Ia tidak ingin membuat masalah. Ia hanya ingin menawarkan bantuan. Siapa tahu itu bisa membuat hari Bu Sulastri lebih ringan. Bu, maaf, kalau boleh, saya coba lihat mesinnya, ucap Joko dengan suara rendah dan sopan. Semua kepala langsung menoleh. Beberapa pekerja menaikkan alis. Bu Sulastri menatap Joko dari ujung rambut sampai kaki.
Wajahnya yang tadinya marah, kini berubah menjadi sinis. "Kamu, pemuda pemulung itu," ucapnya sambil menyipitkan mata. Joko menelan ludah dan mengangguk kecil. "Iya, Bu. Mungkin cuma busnya kotor." Bu Sulastri tertawa pendek, bukan karena lucu. Tertawa yang mengiris. "Kamu pikir aku tidak tahu, Busi? Kamu pikir aku bodoh? Atau kamu pikir kamu lebih pintar dari pekerja-pekerjaku di sini?" Suaranya meninggi dengan nada merendahkan. Joko menggeleng cepat. "Bukan begitu, Bu. Saya cuma mau bantu." Namun itu justru membuat Bu Sulastri semakin tersinggung. Dengan langkah besar, ia menghampiri Joko hingga wajah mereka hanya terpisah beberapa jengkal. Ia mengacungkan telunjuk tepat di depan wajah Joko. "Kamu itu pemulung miskin. Jangan sok. Hidup saja susah. Mau sok benerin mesin mahal? Jangan buat aku tambah marah," katanya keras. Pekerja lain mulai bersiap menahan napas, takut suasana makin panas. Joko ingin mundur, tapi tubuhnya membeku. Ia merasa malu, tersudut, dan tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menunduk, seperti biasa. Melihat Joko diam saja, Bu Sulastri malah semakin kesal. Sebagian emosinya bukan karena Joko, tapi karena rasa frustasi selama beberapa hari ini. Ia sedang tertekan oleh keluarganya, pekerjaannya, dan kesendirian yang terus menghentak dadanya. Dan Joko yang datang pada saat yang salah membuatnya meledak tanpa kendali. "Sudah, pergi sana," katanya sambil melambaikan tangan mengusir. Namun langkah Joko belum sempat berbalik ketika tiba-tiba Bu Sulastri mengucapkan sesuatu yang mengejutkan semua orang. "Kalau kamu bisa hidupkan Sengso itu dalam 10 menit, ujarnya keras sambil mengacungkan jarinya, "akan kubuat kamu berteriak tiap malam dan akan aku nikahi." Para pekerja langsung ternganga. Ada yang saling sikut, ada yang menutup mulut menahan tawa kaget. Udara mendadak berubah panas. Joko terdiam. Ia tidak pernah diperlakukan begitu. Ucapan itu bukan hanya penghinaan, tapi juga seperti tamparan yang keras. Namun, ia tidak marah. Ia tidak pernah marah. Ia hanya merasakan sesuatu di dadanya bergerak pelan. Rasa perih yang ia sembunyikan sejak lama. Ia menunduk dan menjawab lembut, "Kalau itu maunya Bu Sulastri, saya coba." Suasana mendadak hening. Bu Sulastri terkejut karena tidak menyangka Joko menerima tantangannya. Ia tadinya hanya ingin mengintimidasi, bukan benar-benar memberikan janji. Namun ucapannya sudah keluar. Semua orang mendengar. 10 menit, mulai sekarang, serunya. Joko berlutut di samping Sengso. Tangannya dingin dan sedikit gemetar. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia membuka tutup mesin dengan hati-hati. Semua pekerja memperhatikan setiap gerakan kecilnya. Bu Sulastri berdiri dengan tangan disilangkan. Tampak yakin Joko gagal. Joko memeriksa saringan udara, karburator, dan tali tarik. Lalu masuk ke bagian paling penting, busi. Ia membukanya perlahan. Dan benar, busi itu hitam terbakar dan sudah aus. Ia merogoh saku karung goni kecilnya. Dari sana ia mengeluarkan sebuah busi bekas yang ia temukan beberapa hari lalu. Sudah ia bersihkan dan simpan, siapa tahu berguna. Waktu hampir habis, peluh mulai menetes di dahi. "Buk!" Besi busi terpasang. Joko menutup kembali mesin itu. Ia berdiri, memegang tali Sengso sambil menelan ludah. 1 tarikan, tidak hidup. 2 tarikan, masih mati. Bu Sulastri mulai tersenyum miring. 3 tarikan. Brak! Mesin itu tiba-tiba meraung keras. Hidup seolah tidak pernah rusak. Semua orang terlonjak kaget. Para pekerja berteriak kecil. Sebagian tepuk tangan tertahan. Bu Sulastri melotot, wajahnya berubah pucat. Joko hanya menatap mesin itu dengan napas bergetar. Ia berhasil. Bukan untuk mendapatkan janji itu, tapi untuk menunjukkan bahwa ia tidak selemah yang orang pikirkan. Namun kemenangan itu membuat Bu Sulastri seperti kehilangan kata-kata. Ia tidak menyangka ucapannya kini mengikat dirinya. Joko meletakkan Sengso perlahan dan berkata dengan suara rendah, "Bu,
Janji adalah janji. Dan pagi itu, tanpa mereka tahu, takdir mulai bergerak perlahan menuju arah yang tidak pernah mereka bayangkan. Seusai kejadian itu, suasana lapangan kayu berubah aneh. Para pekerja bingung harus bersikap bagaimana. Mereka tidak menyangka pemuda pemulung yang selalu lewat tanpa suara itu mampu membuat mesin sengso sebesar itu hidup hanya dalam beberapa menit. Ada yang memandang Joko dengan takjub. Ada yang diam-diam kagum, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Sementara itu Joko hanya berdiri di samping mesin, menunduk seperti biasa. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bangga, tidak juga rasa menang. Ia hanya terlihat seperti seseorang yang telah melakukan sesuatu yang wajar dan sederhana. Bagi Joko, memperbaiki mesin bukan soal membuktikan diri. Ia hanya ingin membantu. Namun Bu Sulastri merasa dadanya sesak. Emosinya seperti ditarik paksa oleh peristiwa yang barusan terjadi. Ia masih terpaku di tempat, memandang mesin yang meraung pelan di tanah. Ucapannya sendiri terus terulang di kepalanya, seakan menggema dan memalukan dirinya. Ia tidak pernah mengira Joko, pemuda yang bahkan tidak ia kenal namanya, mampu melakukan sesuatu yang bahkan para pekerjanya tidak bisa. Dan yang membuat perasaannya semakin kacau adalah kenyataan bahwa semua orang mendengar janjinya. Ia berdehem, mencoba menyembunyikan kegelisahan. "Kamu," Bu Sulastri mulai bicara, tapi suaranya tercekat. "Kamu bisa pergi sekarang." Joko hanya mengangguk kecil. Ia tidak berani menatap langsung. Ia mengambil karung goni yang tadi ia letakkan di samping gelondongan kayu, lalu berjalan perlahan menuju tepi lapangan. Langkahnya yang ringan tidak menunjukkan kemenangan sama sekali. Justru tampak seperti seseorang yang sedang membawa beban berat ke dalam hatinya. Para pekerja memberi jalan. Sebagian menepuk bahunya singkat, memberi tanda hormat diam-diam. Namun Joko tetap menunduk, tidak berani menatap siapapun. Ia sudah terbiasa menjadi bayangan di mata orang lain. Saat Joko melewati pagar kayu, Bu Sulastri menatap punggungnya yang semakin menjauh. Untuk pertama kali sejak lama, ia merasa bersalah pada seseorang yang bahkan tidak pernah menuntut apapun darinya. Rasa bersalah itu membuat dadanya menghangat tidak nyaman. Di jalan setapak menuju hutan, Joko melangkah pelan sambil menatap tanah. Udara masih dingin, tetapi hatinya terasa lebih panas dari lapangan kayu tadi. Ia bukan marah, bukan pula sakit hati. Ia hanya bingung mengapa dirinya selalu menjadi sasaran hinaan orang. Namun, meski tersakiti, tidak ada kebencian dalam diri Joko. Ia sudah terbiasa hidup sendiri. Sudah terbiasa menerima kenyataan bahwa dunia jarang berpihak pada orang miskin sepertinya. Ia berbicara pelan pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa, yang penting tadi bisa bantu. Langkahnya berhenti sejenak ketika ia melihat sungai kecil di samping jalan. Ia jongkok dan membasuh wajahnya. Air sungai yang dingin membuatnya sedikit tenang. Ia menatap bayangannya di air. Rambutnya kusut, pipinya kurus, matanya cekung karena kurang tidur. Namun ia tetap tersenyum tipis. Kalau janji itu benar, apa aku bisa bahagiakan orang seperti Bu Sulastri? Gumamnya lirih. Pertanyaan itu bergema pelan di lubuk hatinya. Sementara itu, di lapangan kayu, Bu Sulastri tidak bisa mengalihkan pikirannya dari sosok Joko. Pekerja sudah kembali bekerja, gelondongan kayu mulai digergaji, suara mesin lain terdengar di mana-mana, tapi fokus Bu Sulastri tetap pada satu hal. Ia telah meremehkan seseorang yang ternyata lebih mampu dari dirinya. Ia menggigit bibir, mencoba memahami perasaan yang bercampur aduk dalam dirinya. Ada malu, ada marah pada diri sendiri, ada bingung, dan sedikit rasa penasaran yang tidak bisa ia jelaskan. Apa yang sebenarnya dia lakukan pada mesin itu? Gumamnya sambil menatap sengso yang kini sudah mati kembali. Pekerja mendekat dan berkata, pelan, "Bu, itu businya yang diganti." "Busi?" Bu Sulastri mengulang, lalu memejamkan mata karena merasa bodoh. "Jadi cuma itu?" Pekerja mengangguk. Bu Sulastri meremas jari-jarinya.
Ia benar-benar tidak menyangka bahwa pemulung itu memiliki kemampuan memperbaiki mesin. Ia mengira Joko hanya pemuda yang hidupnya tanpa arah, tanpa tujuan. Namun hari itu mengubah pandangannya. Menjelang siang, Joko kembali ke gubuknya membawa setumpuk kayu bakar. Nafasnya sedikit berat karena pikirannya tidak berhenti memutar ulang kejadian pagi tadi. Ia duduk di depan pintu gubuk kecil itu, mengikat kayu untuk dijual sore nanti. Saat ia mengikat tali rafia, matanya terpaku pada busi bekas yang ia gunakan tadi. Ia tersenyum kecil. Benda kecil itu telah memulai sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya. Namun Joko tidak membiarkan dirinya terlalu berharap. Ia tahu orang kaya seperti Bu Sulastri tidak akan pernah mau sungguh-sungguh pada janji itu. Ucapannya hanya keluar karena emosi. Dan tidak mungkin ia benar-benar menikahi pemuda miskin sepertinya. Joko menghela napas panjang dan berbisik, "Aku tetap Joko, si pemuda yang selalu menunduk." Tetapi takdir sudah bergerak, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Hari itu adalah hari pertama ketika Joko mulai memasuki lingkaran hidup Bu Sulastri. Tanpa ia sadari, tanpa ia duga, dan tanpa ia mampu menghindarinya. Hari berikutnya, lapangan kayu kembali ramai. Suara sengso bergema, burung-burung beterbangan dari batang pohon yang digerakkan alat angkat, dan aroma serbuk kayu memenuhi udara. Matahari mulai meninggi, menyinari hamparan gelondongan kayu yang berderet panjang. Namun suasana pagi itu terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang menggantung di udara. Para pekerja terlihat lebih hati-hati, sesekali melirik pintu pagar seakan menunggu seseorang datang. Mereka masih membicarakan kejadian kemarin. Pemulung miskin yang berhasil menghidupkan sengso besar hanya dengan mengganti busi. Sebuah kisah yang cepat menyebar dari mulut ke mulut. Dan benar saja, sosok yang mereka tunggu akhirnya muncul. Joko berjalan perlahan menuju lapangan seperti biasa. Karung goni di bahunya terlihat berat, namun langkahnya tetap tenang. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak ingin menarik perhatian siapapun. Ia berharap bisa mengambil potongan kayu dan segera pergi tanpa harus berhadapan dengan Bu Sulastri. Tetapi harapan itu pupus begitu ia melewati pagar. Mata Bu Sulastri langsung menangkap sosok Joko. Wanita itu sedang berdiri di dekat tumpukan kayu, memeriksa daftar pesanan. Begitu melihat Joko, gerakan tangannya terhenti. Wajahnya berubah tegang. Matanya menyipit seperti mencoba menahan sesuatu yang tidak ia pahami. Para pekerja ikut menoleh. Suasana mendadak hening. Joko merasa dada kirinya menegang. Ia menunduk dalam-dalam, pura-pura melihat tanah, lalu berjalan menyamping supaya tidak mengganggu kegiatan. Namun justru itu membuat Bu Sulastri makin tidak nyaman. Ia mendekat dengan langkah cepat. "Hai kamu," panggil Bu Sulastri tiba-tiba. Joko berhenti, tubuhnya sedikit kaku. Ia mengangkat wajah perlahan, namun matanya tetap tidak berani menatap langsung. "Iya Bu." Nada suaranya lembut, hampir tidak terdengar. Bu Sulastri berdiri di depannya sambil melipat tangan di dada. Pandangannya tajam. Ia tahu pekerjanya memperhatikan. Dan entah mengapa, perasaan gengsi dalam dirinya mendesak keras untuk muncul. "Kamu datang untuk apa lagi?" tanyanya ketus. Joko menunduk lagi. "Ambil kayu bekas sedikit, Bu." "Kalau boleh." Bu Sulastri menghela napas keras, seakan merasa keberadaan Joko mengganggu ketertibannya. Tapi sebenarnya, yang mengganggunya bukan Joko, melainkan perasaan malu yang masih menusuk sejak kejadian kemarin. Ia tidak siap menghadapi kenyataan bahwa ucapannya diucapkan di depan banyak orang. Ia merasa harga dirinya tergores. Dan tanpa sadar, rasa malu itu berubah menjadi tatapan merendahkan. "Kamu itu ya..." Bu Sulastri menunjuk Joko dengan gerakan tajam. "Sudah miskin, masih berani datang dan jalan seenaknya di sini. Kamu pikir aku tidak punya peraturan?" Beberapa pekerja gelisah. Mereka tahu Bu Sulastri sedang bicara karena perasaan campur aduk, bukan karena kesalahan Joko. Namun Joko tetap tenang.
Ia sudah terbiasa diperlakukan seperti ini. Ia hanya mengangguk kecil dan berkata, "Maaf Bu, saya tidak bermaksud ganggu." "Oh ya," suara Bu Sulastri meninggi. "Kemarin kamu sudah buat ribut satu lapangan. Hari ini kamu datang lagi. Kamu tahu tidak kalau semua pekerja menertawakan aku kemarin karena janji konyol itu?" Joko menelan ludah. Ia tidak ingin mempermalukan Bu Sulastri. Ia bahkan tidak ingin orang bicara tentang kejadian itu. "Maaf Bu, saya tidak bilang apa-apa ke siapapun." Mendengar itu, Bu Sulastri justru tersinggung. Ia merasa seolah Joko sedang menempatkan dirinya lebih tinggi dengan kalimat sederhana itu. Ia merasa seperti sedang dikasihani, dan wanita keras kepala itu membenci rasa kasihan. "Kamu diam saja ya," katanya sambil mengacungkan telunjuk ke dada Joko. "Jangan sok suci di depanku." Joko kaget. Ia menggeleng cepat. "Saya tidak begitu Bu, saya cuma..." "Diam!" teriak Bu Sulastri. Pekerja yang sedang mengangkat kayu berhenti di tempat. Suara mesin perlahan meredup. Semua memperhatikan. Bu Sulastri menatap Joko dari atas ke bawah. Tatapannya menusuk lebih dalam dari kemarin. "Kamu lihat diri kamu," katanya dengan suara pelan namun tajam. "Bajumu lusuh, tubuhmu kotor. Kamu bahkan tidak pantas berdiri di lapanganku." Joko menunduk makin dalam. Rasanya dadanya ditusuk pisau kecil. Namun ia tetap berdiri tanpa membela diri. "Kalau bukan karena tantangan itu," lanjut Bu Sulastri sinis, "aku tidak akan mengizinkan pemulung masuk ke sini." Joko mengepalkan tangan kecilnya. Kata-kata itu menusuk terlalu dalam. Namun ia hanya tersenyum tipis, senyum yang menyedihkan. "Maaf Bu, saya pergi sekarang." Ia berjalan perlahan, namun sebelum ia benar-benar pergi, Bu Sulastri kembali bersuara. "Dan satu hal lagi," katanya lantang. Joko berhenti. "Apa yang terjadi kemarin bukan berarti kamu bisa berharap apa-apa dariku." Pekerja saling pandang. Ada yang menggeleng, ada yang menunduk kasihan pada Joko. Joko mengangguk pelan. "Saya tidak berharap apa-apa Bu," katanya lembut. "Saya cuma tidak ingin ibu malu karena saya." Dan kata-kata itu membuat Bu Sulastri membeku. Ia tidak menyangka Joko akan berkata seperti itu. Sesuatu yang menenangkan, tapi juga membuat hatinya berguncang. Ia merasa seperti sedang ditampar oleh kebaikan yang tidak layak ia terima. Untuk sesaat, Bu Sulastri kehilangan kata. Namun gengsi tetap lebih besar. "Pergi," katanya akhirnya. Joko pergi perlahan, meninggalkan lapangan. Tapi langkahnya membawa sesak tersendiri di dadanya. Sedangkan Bu Sulastri berdiri diam, memandangi punggung Joko yang semakin jauh. Ada sesuatu dalam sikap pemuda itu yang mulai mengusik hatinya. Sesuatu yang membuatnya bingung, dan sesuatu yang tidak ia sadari perlahan menariknya semakin dekat pada kehidupan Joko. Dan hari itu adalah hari ketika tatapan hinaan berubah menjadi tatapan bingung yang akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Hari berganti hari, namun percikan kejadian itu tidak padam, justru membakar suasana lapangan kayu menjadi semakin tegang. Para pekerja masih membicarakannya diam-diam, setiap kali Bu Sulastri tidak ada di dekat mereka. Ada yang kagum pada Joko, ada yang geli mengingat ekspresi Bu Sulastri ketika mesin itu hidup, dan ada pula yang bertanya, tanya apa sebenarnya yang akan terjadi setelah janji besar itu keluar dari mulut seorang janda kaya. Namun yang paling tersiksa justru dua orang, Joko dan Bu Sulastri. Bagi Joko, setiap langkah menuju lapangan kayu terasa seperti sedang melangkah menuju tempat yang tidak menginginkan kehadirannya. Ia tetap datang karena butuh potongan kayu untuk dijual, tapi kini hatinya lebih berat dari karung goni yang ia bawa. Setiap tatapan pekerja membuatnya malu, setiap lirikan Bu Sulastri membuatnya ingin menghilang. Bagi Bu Sulastri, rasa malu bercampur gengsi membuat dadanya tidak pernah benar-benar tenang. Ia tidak pernah berniat mengucap janji itu. Kata-kata itu keluar dari amarah yang memuncak, dari kelelahan batin yang ia pendam,
dan dari rasa tidak ingin terlihat lemah di depan para pekerjanya. Namun kini, kata-kata itu menjadi beban yang membelit pikirannya setiap detik. Dan pagi itu, sesuatu terjadi yang membuat semuanya semakin kacau. Joko datang lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin dan kabut tipis menyelimuti pinggir lapangan. Ia berharap bisa mengambil kayu bekas tanpa terlihat Bu Sulastri. Namun sayangnya, takdir tidak berpihak padanya hari itu. Bu Sulastri sudah berada di sana. Ia berdiri di dekat mobil bak kayu, memeriksa tumpukan gelondongan sambil berbicara dengan dua pekerja senior. Namun ketika matanya tanpa sengaja menangkap sosok Joko yang masuk dengan kepala tertunduk, suaranya langsung melambat dan napasnya seperti tertahan. Ia tidak siap. Ia tidak siap melihat pemuda itu lagi. Tanpa ia sadari, dua pekerja di sampingnya ikut melirik ke arah Joko, lalu salah satunya berkata, pelan namun cukup terdengar, "Bu, itu pemuda yang kemarin hidupkan Sengso ya?" Bu Sulastri mengarahkan tatapan tajam. "Jangan mulai," katanya singkat. Namun kata-kata itu terlambat. Dunia kecil bernama lapangan kayu sudah menaruh perhatian pada Joko. Dan perhatian itu membuat Bu Sulastri terpojok antara gengsi dan rasa malu yang ia pendam sejak hari tantangan itu terjadi. Ia mengambil napas panjang, lalu berjalan cepat menghampiri Joko. Joko yang sedang memungut beberapa batang kayu kecil, langsung kaku ketika mendengar langkah sepatu boots mendekat. Ia mengangkat wajah perlahan, dan sebelum sempat berkata apa-apa, suara Bu Sulastri sudah membelah udara. "Kamu," serunya. Joko berdiri tegak tapi tetap menunduk. "Iya Bu, kemarin aku beri kamu tantangan karena darahku sedang naik." "Kamu jangan pikir itu hal besar," kata Bu Sulastri dengan suara lantang. Beberapa pekerja berhenti bekerja dan mulai memperhatikan lagi. Joko menggenggam karung goninya lebih erat. Kata-kata itu terasa menusuk telinganya. "Saya tidak menganggap besar, Bu," jawab Joko dengan lembut. "Saya cuma tidak ingin ibu malu." Justru kalimat sederhana itu membuat kemarahan Bu Sulastri meledak lagi. Baginya, pernyataan itu seperti mengingatkan bahwa dirinya pernah kalah gengsi di depan para pekerjanya. Rasa malu itu kembali muncul dan berubah menjadi kemarahan yang salah sasaran. "Berhenti bicara seolah kamu menolong aku," bentaknya. Joko tertegun. Ia tidak pernah berniat menyinggung hati siapapun, apalagi Bu Sulastri. "Saya tidak begitu, Bu. Saya cuma..." "Hentikan!" potong Bu Sulastri. Ia melangkah lebih dekat hingga wajahnya hanya beberapa jengkal dari Joko. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya pemulung. Orang yang tidak punya apa-apa." Tatapan pekerja menajam. Beberapa bahkan menggeleng pelan. Joko menunduk lebih dalam. "Dan tantangan kemarin," suara Bu Sulastri melembut sesaat. Namun matanya tetap dingin. Tidak akan terjadi apa-apa setelah itu. Jadi jangan sok merasa sudah mengubah hidupku. Kata-kata itu menghunjam. Bukan karena isinya, tapi karena cara penyampaiannya. Seolah segala usaha Joko kemarin tidak berarti apapun. Seolah dirinya tidak lebih dari debu di sepatu Bu Sulastri. Namun sebelum Joko sempat menjawab, Bu Sulastri kembali meneriakkan sesuatu yang membuat seluruh lapangan membeku. "Kalau kamu benar ingin buktikan diri," katanya sambil menunjuk Joko. "Aku tantang kamu sekali lagi." Joko mengangkat wajah perlahan, bingung. "Apa yang ibu mau?" Bu Sulastri mengambil Sengso yang kemarin sempat hidup, meletakkannya dengan suara berat di depan Joko. 10 menit, serunya. "Kalau kamu bisa hidupkan Sengso ini sekali lagi hari ini, aku tidak akan tarik janjiku kemarin." Para pekerja langsung riuh. "Bu, apa tidak terlalu..." ucap salah satu pekerja. "Tutup mulut," bentak Bu Sulastri. Joko menatap Sengso itu. Tangannya gemetar. Bukan karena takut pada mesin, tapi karena luka di hatinya semakin dalam. Ia tidak tahu mengapa Bu Sulastri begitu ingin merendahkannya. Namun di balik tatapan tunduknya, ada secercah tekad yang tiba-tiba muncul.
"Baik, Bu," katanya dengan suara pelan namun mantap. "Kalau itu yang Ibu mau." Saya coba lagi. Dan sekali lagi, lapangan kayu menahan napas. Namun yang tidak disadari siapapun adalah satu hal kecil. Tantangan kedua ini bukan lagi tentang Sengso, tetapi tentang harga diri, luka batin, dan awal dari perubahan takdir yang lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Angin bertiup pelan, daun-daun jatuh dari pohon tinggi di belakang lapangan, dan waktu seperti berhenti berdetak ketika Joko berlutut di depan Sengso itu untuk kedua kalinya. Dan dari sinilah semuanya benar-benar berubah. Angin pagi berembus pelan melewati lapangan kayu, menyentuh wajah para pekerja yang kini berdiri dalam lingkaran diam. Tidak ada suara mesin, tidak ada teriakan, hanya desiran halus dari dedaunan kering yang bergesekan. Semua mata tertuju pada satu sosok. Joko yang kembali berlutut di depan Sengso yang kemarin ia hidupkan. Sementara itu, Bu Sulastri berdiri sedikit jauh dengan kedua tangan terlipat di dada. Wajahnya tampak tegas, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak ia akui. Antara gengsi, malu, dan rasa penasaran yang ia pendam dalam diam. 10 menit, mulai sekarang, katanya dingin. Joko mengangguk kecil tanpa menatap siapapun. Ia mengusap tangan pada celana lusuhnya, mencoba menghilangkan dingin yang menempel, lalu menyentuh Sengso itu dengan hati-hati. Para pekerja menahan napas. Tidak ada yang berkata apa-apa, bahkan suara burung pun seolah hilang. Joko menarik tali Sengso sekali. Tidak ada reaksi, ia tidak kaget. Ia tahu mesin itu bukan sekadar rusak, tapi sengaja belum ia sentuh sejak kemarin. Dan bisa saja ada bagian lain yang kini bermasalah. Ia membongkar tutup mesin itu dengan gerakan pelan. Napasnya teratur, matanya fokus. Dalam setiap gerakannya ada ketenangan yang tidak dimiliki banyak orang. Ketenangan dari seseorang yang sudah terbiasa memperbaiki hal-hal sederhana demi bertahan hidup. Bu Sulastri memperhatikan setiap gerakannya. Ada sesuatu pada cara Joko bekerja yang membuat dadanya bergeser sedikit. Pemuda itu tidak tergesa-gesa, tidak panik, tidak mencari perhatian. Ia hanya fokus. Fokus dengan cara yang membuat Bu Sulastri merasa seolah selama ini ia salah menilai. Namun ia buru-buru menghapus perasaan itu dari pikirannya. Ia mengingatkan diri sendiri bahwa Joko hanya pemulung, hanya pemuda miskin, hanya orang yang seharusnya tidak memiliki tempat di hidupnya. Namun semakin ia memikirkan itu, semakin suara kecil dalam hatinya bertanya, kalau ia memang bukan siapa-siapa, mengapa ia bisa membuat lapangan kayu seramai ini menjadi setenang kuburan? Joko mengeluarkan busi kemarin yang ia pasang. Ia melihat kerak yang mulai muncul. Bukan businya yang rusak, tapi ternyata ruang bakarnya terlalu kotor. Ia mengangguk pelan, memahami sumber masalahnya. Ia mengeluarkan silet tua dari sakunya, membersihkan kerak dengan telaten. Gerakan itu kecil tapi penuh makna. Pekerja yang menyadari hal itu sampai menahan napas. 5 menit berlalu. Bu Sulastri mulai merasa tidak nyaman. "Waktumu hampir habis," serunya keras untuk menutupi gugupnya. Joko tidak menoleh. Suaranya pelan. "Iya Bu, sebentar lagi." Ia memasang kembali businya. Tangannya mulai gemetar sedikit. Bukan karena takut, tapi karena suhu pagi dan tekanan yang menghimpit dadanya. Bukan tekanan dari tantangan, tapi tekanan dari rasa sakit setiap kali ia melihat Bu Sulastri memandangnya seperti bukan manusia. Ia berdiri, memegang tali Sengso. 1 tarikan. Tidak hidup. Para pekerja mulai gelisah. 2 tarikan. Mesin bergetar, tapi mati lagi. Bu Sulastri menggertakkan gigi. Ada rasa lega kecil, tapi entah kenapa ia tidak suka perasaan itu. 3 tarikan. Senyap. Semua orang melihat Joko. Pemuda itu memejamkan mata sejenak. Lalu ia melakukan satu hal kecil yang tidak disangka siapapun. Ia menepuk bagian samping Sengso 2 kali
dengan sentuhan lembut seperti sedang membangunkan anak kecil yang tidur. Para pekerja saling pandang bingung. Joko menarik napas panjang. Lalu, ia menarik tali itu sekali lagi. Brak, brak, bruam. Sengso itu meraung keras, hidup seketika. Lapangan kayu meledak dalam satu teriakan kecil tertahan yang serempak keluar dari para pekerja. Sebagian terkejut, sebagian tersenyum, sebagian menunduk dan menutup mulut untuk menyembunyikan kekaguman. Joko mengangkat sengso itu sedikit, memastikan mesin benar-benar stabil, lalu mematikannya dengan lembut. Ia menunduk. Bukan bangga, bukan menang, hanya lega karena ia bisa membuktikan dirinya. Sekali lagi, mata Bu Sulastri membesar. Ia mematung, jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tidak punya kata-kata untuk menyembunyikan perasaannya. Ia tidak suka kalah. Tapi yang lebih menyakitkan adalah, kali ini ia kalah dari seseorang yang ia hina. Ia membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada yang keluar. Ucapannya seolah tertahan di tenggorokan. Ia hanya menatap Joko yang masih menunduk di depan sengso itu. Waktu seperti berhenti. Para pekerja menunggu reaksinya. Namun yang keluar dari mulutnya adalah suara yang bahkan ia sendiri tidak mengenalinya. Kamu, suaranya lirih, hampir bergetar. Bagaimana kamu bisa? Joko mengangkat wajah sedikit, cukup untuk melihat mata Bu Sulastri, namun tetap penuh hormat. Saya hanya coba yang saya bisa, Bu. Jawaban itu sederhana, tapi justru semakin menusuk hati Bu Sulastri. Di balik kesederhanaannya, ada kerendahan hati yang membuat gengsinya runtuh sedikit demi sedikit. Ia melangkah mundur 2 langkah. Berarti, gumamnya pelan. Para pekerja menahan napas. Ucapan berikutnya tidak hanya menentukan hari itu, tapi sisa hidup mereka berdua. Berarti, janji itu tidak bisa aku tarik kembali. Dan saat kalimat itu keluar, seluruh lapangan kayu terdiam dalam hening yang menegangkan. Joko memejamkan mata dalam. Bukan bahagia, bukan lega, hanya perasaan tidak percaya bahwa kata-kata itu benar-benar diucapkan oleh wanita yang selama ini merendahkannya. Dan tanpa mereka sadari, tantangan itu resmi mengubah takdir keduanya. Untuk selamanya, setelah kata-kata itu keluar dari mulut Bu Sulastri, lapangan kayu seakan membeku. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Para pekerja berdiri kaku, sebagian menatap Bu Sulastri, sebagian menatap Joko, dan sebagian lagi menatap tanah karena tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Janji itu, yang awalnya hanya terlontar karena amarah, kini berubah menjadi kalimat yang mengguncang seluruh tempat itu. Bu Sulastri sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Dadanya sesak, wajahnya panas, dan telapak tangannya berkeringat. Ia tidak pernah berencana mengucapkan kalimat itu lagi. Bahkan tadi pagi ia berniat melupakan semuanya, dan berpura-pura tidak pernah membuat janji itu. Tapi melihat Joko yang tenang, jujur, dan tidak menuntut apa-apa, membuat hatinya seperti ditarik ke tempat yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Tempat yang membuatnya takut. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia kehilangan kendali atas kata-katanya sendiri. Sementara itu, Joko berdiri dengan kepala tertunduk. Kata-kata Bu Sulastri masih menggema di kepalanya. Ia tidak tahu harus merasa apa. Bahagia? Tidak mungkin. Takut? Mungkin. Tapi di atas semua itu, yang ia rasakan adalah kebingungan yang merayap dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Ia sama sekali tidak mengharapkan janji itu ditepati. Jangankan menikahi seorang janda kaya, berdiri dekat Bu Sulastri saja membuatnya merasa tidak layak. Ia merasa seperti bayangan gelap yang tidak pantas berada di sisi cahaya terang. Namun kenyataan hari ini berkata lain. Ia telah menerima tantangan itu. Ia telah memenuhi syaratnya. Dan kini, wanita itu benar-benar mengakui janji yang telah ia ucapkan. Joko merasa napasnya pendek.
"Bu," ucap Joko pelan. Namun Bu Sulastri buru-buru memotongnya. "Cukup," katanya sambil mengangkat tangan. Suaranya tegas, namun getar halus di ujung kata membuat pekerja yang peka bisa merasakan bahwa wanita itu sedang menahan sesuatu. Ia menoleh ke para pekerja yang masih mematung. "Apa lihat-lihat, kembali kerja," bentaknya. Seakan dibangunkan dari mimpi, para pekerja langsung berpencar. Suara mesin kembali meraung, kayu kembali dibelah, namun tidak ada yang benar-benar fokus pada pekerjaan. Telinga mereka tetap mengarah ke Bu Sulastri dan Joko. Hanya saja, tidak ada yang berani mendekat. Setelah pekerja pergi, Bu Sulastri menatap Joko dari jarak dekat. Tatapan itu bukan lagi tatapan hinaan seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah. Ada berkedip singkat dari mata yang bingung, takut, dan mungkin sedikit lembut. Namun gengsi tetap membuat bibirnya berbicara dengan nada datar. "Kamu, jangan pikir aku melakukan ini karena aku suka kamu." Joko menggeleng cepat. "Saya tidak begitu, Bu. Kamu hanya memenuhi tantangan, itu saja," kata Bu Sulastri sambil menahan napas dalam dada. "Jangan mengira kamu lebih dari itu." "Saya mengerti, Bu," jawab Joko lembut. Namun kata-kata itu justru menyakitkan hati Bu Sulastri. "Kenapa kamu bicara seperti itu?" gumamnya tanpa pikir panjang. Joko terkejut. "Maksud Ibu?" Bu Sulastri buru-buru menggeleng. Tidak ada." Ia memalingkan wajah, menutup segala perasaan yang mulai muncul dari celah-celah hatinya. Ia merasa dirinya bodoh. Ia merasa dunia seperti sedang mempermainkan harga dirinya. Tetapi ketika ia menatap Joko lagi, ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Cara Joko menunduk, cara ia menjawab, cara ia tidak pernah membela diri. Semuanya seolah memukul rasa sombong dalam dirinya pelan-pelan. Tiba-tiba suara seorang pekerja senior terdengar pelan namun jelas. "Bu, maaf," katanya sambil mendekat. "Kalau memang Bu Sulastri mau nikahi Joko, kami semua tidak akan ganggu." Bu Sulastri langsung melotot. "Kamu pikir aku benar-benar mau menikah dengan pemulung?" bentaknya. Pekerja itu terdiam, menggeleng cepat. Namun nada suaranya tulus. "Saya cuma bilang, kami tidak akan menghalangi." Bu Sulastri hendak membentaknya lagi, tapi kata-kata itu sudah menusuk hatinya lebih dalam dari yang ia bayangkan. Tidak menghalangi, berarti mereka menganggap itu mungkin terjadi. Berarti mereka melihat sesuatu pada Joko atau pada dirinya. Pikiran itu membuatnya semakin bingung. Ia berbalik hendak pergi sambil berkata cepat, "Sudah, aku tidak mau bahas ini lagi." Namun sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sejenak. Tanpa menatap Joko, ia berkata dengan suara pelan, hampir seperti bisikan yang ditelan angin. "Kamu jangan kemana-mana hari ini, kita harus bicara." Joko terdiam. "Baik, Bu." Bu Sulastri berjalan cepat menjauhi Joko, namun jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia takut pekerja dapat mendengarnya. Ia tidak pernah kehilangan kendali seperti ini, tidak pernah merasa sedekat dan sekaligus sejauh ini dari seseorang. Dan Joko, pemuda sederhana yang hanya berniat menolong, tiba-tiba menjadi pusat badai dalam hidupnya. Joko masih berdiri di tempat. Ia menggenggam karung goninya kuat-kuat. Tatapannya kosong untuk beberapa saat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia tidak tahu apa yang Bu Sulastri pikirkan. Ia tidak tahu apakah janji itu benar atau hanya akan menjadi beban baru. Tapi di balik kebingungan itu, ada hal kecil yang berdenyut lembut di dalam hatinya. Sesuatu seperti harapan, sesuatu seperti rasa hangat, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memejamkan mata, menghembuskan napas panjang. Hari itu, bagi Joko, bukan lagi tentang sengso atau tantangan. Hari itu adalah hari ketika hatinya mulai mengetuk pintu takdir, tanpa ia sadari. Siang itu matahari menggantung tepat di atas kepala, menebarkan panas yang seperti menekan siapa saja yang berada di bawahnya.
para pekerja masih sibuk mengangkat gelondongan kayu. Namun diam-diam mereka mencuri dengar percakapan Bu Sulastri dengan telepon genggamnya. Suaranya terdengar tinggi, tegang, dan penuh emosi yang ia tahan sekuat mungkin. Tidak jauh dari sana, Joko duduk di bawah pohon besar, menunggu seperti yang Bu Sulastri perintahkan. Dadanya sesekali berdebar, namun ia tetap menunduk memeluk karung goninya. Ia mendengar suara Bu Sulastri dari kejauhan. Dan meski ia tidak bermaksud menguping, suara itu terlalu jelas untuk dihindari. "Tidak, aku tidak gila," teriak Bu Sulastri kepada seseorang di telepon. Joko menunduk lebih dalam. Kata-kata itu menusuk. Ia bisa menebak kepada siapa Bu Sulastri berbicara. "Aku tidak main-main," lanjut Bu Sulastri. "Dan tidak, aku tidak dipengaruhi siapa-siapa. Ini bukan urusan kalian." Suaranya pecah. Joko mengepalkan ujung celananya. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menghantam dadanya. Ia tidak ingin menjadi penyebab keributan keluarga orang lain. Ia bahkan sama sekali tidak pernah bermimpi berada dalam hidup seorang wanita kaya seperti Bu Sulastri. Beberapa detik berlalu, lalu terdengar bentakan dari seberang telepon. Begitu keras hingga para pekerja saling pandang. Bu Sulastri menahan napas. "Aku bilang cukup." Ia memutus panggilan telepon dengan tangan gemetar. Wajahnya merah, matanya berair. Namun ia menahan agar air itu tidak jatuh. Para pekerja pura-pura sibuk. Joko tetap menunduk, tetapi seluruh tubuhnya terasa panas. Tidak lama setelah telepon ditutup, mobil hitam mengkilap masuk ke area lapangan kayu. 2 orang turun. Seorang pria paruh baya dengan perut sedikit buncit, dan seorang wanita elegan berusia sekitar 40. Mereka adalah keluarga besar Bu Sulastri. Yang pria adalah Pak Hadi, pamannya. Yang wanita adalah Bu Ratna, bibinya. Keduanya datang dengan wajah yang dipenuhi amarah. "Mana Sulastri?" teriak Pak Hadi begitu keluar kendaraan. Bu Sulastri muncul dari balik tumpukan kayu. Ia mencoba berdiri tegak, meski tubuhnya sedikit gemetar. "Om, Tante, tidak perlu datang sampai ke sini." "Tidak perlu," ucap Bu Ratna sambil melangkah cepat. "Kamu membuat seluruh keluarga heboh. Kamu bilang mau menikah dengan pemulung." Mata wanita itu melirik ke arah Joko yang duduk jauh di bawah pohon, dan tatapan jijik langsung terlihat jelas. "Dia?" tanyanya dengan nada yang membuat udara terasa lebih panas. Joko menunduk semakin dalam. "Om, Tante, tolong," ucap Bu Sulastri, mencoba menahan situasi. Namun Pak Hadi langsung mendekat, memandang ke arah Joko sambil menggeleng pelan, wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Kamu serius?" katanya dengan suara rendah namun tajam. "Kamu Sulastri, pewaris keluarga kita, mau menikah dengan anak pinggir hutan yang hidupnya saja belum tentu besok makan apa?" Nada itu menusuk bukan hanya ke Joko, tapi juga ke hati Bu Sulastri. "Om, jangan hina dia," katanya cepat. Pak Hadi mendengus. "Kalau aku tidak hina, apa aku harus memuji? Dia bahkan tidak pantas berdiri di dekat mobilku." Joko mengepalkan tangan sampai buku jarinya putih. "Sulastri," lanjut Pak Hadi. "Kalau kamu benar-benar melakukan hal gila ini, aku pastikan seluruh usaha kayu ini kembali ke keluarga besar. Kamu akan kehilangan segalanya." Bu Sulastri mematung. Ancaman itu bukan main-main. Ia tahu betul bagaimana keluarganya bekerja. Usaha kayu ini memang dirintis oleh mendiang suaminya, namun sebagian besar modal awal tetap dari keluarga Pak Hadi. Bila mereka menarik dukungan, semuanya bisa hancur dalam hitungan hari. Bu Sulastri merasakan tenggorokannya kering. Ia memalingkan wajah, menatap tanah, dan menggigit bibirnya sekuat mungkin. Namun Pak Hadi tidak berhenti. "Kamu mau hidup seperti apa dengan pemulung? Kamu mau tidur di lantai tanah, makan nasi tanpa lauk, jual barang bekas di jalan?" Suaranya meninggi. Bu Ratna menambahkan dengan sinis, "Kalau kamu menikah dengan dia, keluarga kita akan jadi bahan tertawaan satu kota." Kata-kata itu menghantam dada Bu Sulastri seperti pukulan keras.
Ia menangis dalam hati, namun ia tetap berdiri tegak. Di bawah pohon, Joko mendengar semuanya. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk dari segala arah. Ia bukan orang yang mudah terluka oleh hinaan, tapi melihat Bu Sulastri dihina karena dirinya itu lain. Ia berdiri perlahan, mendekat. Ia harus menghentikan semua ini. Namun sebelum ia bisa mengucap satu kata pun, Bu Sulastri berbalik, memandang Joko dengan mata berkaca-kaca yang ia sembunyikan sekuat tenaga. "Joko," katanya lirih. "Pergi sekarang." Joko terkejut. "Bu, saya..." "Pergi," katanya lagi. Namun kali ini suaranya pecah. Joko tidak berani membantah. Ia menunduk dalam, tidak ingin membuat keadaan semakin buruk. Ia melangkah mundur, lalu berbalik perlahan. Namun sebelum benar-benar jauh, ia mendengar Bu Sulastri berkata kepada keluarganya dengan suara bergetar. "Aku tidak menyesal membuat janji itu." Pak Hadi menatap tajam. "Maka kamu akan menyesal sekarang." Suara itu dingin, kejam, dan menjadi awal badai yang lebih besar. Joko berjalan tanpa arah, langkahnya berat, dadanya sesak. Suara keluarga besar Bu Sulastri terus menggema di kepalanya. Ia merasa bersalah, ia merasa tidak layak, ia merasa menjadi beban besar yang membuat hidup seseorang hampir hancur. Namun ia juga tahu, di balik semua itu, janji tetaplah janji. Dan kali ini, ia tidak tahu apakah harus bahagia karena diakui, atau menangis karena kehadirannya membuat hidup Bu Sulastri semakin berat. Senja berganti malam dengan cepat. Langit yang tadinya oranye berubah menjadi hitam pekat, hanya diterangi lampu jalan kecil di dekat rumah besar Bu Sulastri. Angin malam bertiup lembut, namun hati Bu Sulastri justru terasa lebih pengap dari siang tadi. Ia duduk sendirian di ruang tengah rumahnya. Lampunya hanya satu, membuat bayangan jatuh di wajahnya. Di meja depannya tergeletak segelas teh yang sudah dingin. Ia menatapnya tanpa minat, lalu menunduk dan menutupi wajah dengan kedua tangannya. Semua yang terjadi siang tadi berputar ulang dalam kepalanya. Ucapan pamannya, tatapan bibinya, ancaman keluarga besar, hinaan yang dilemparkan pada Joko, dan suara lembut Joko yang berkata, "Maaf Bu, saya tidak ingin ibu malu." Kalimat itu anehnya justru lebih menusuk daripada ancaman keluarga. Bu Sulastri menggigit bibir, matanya mulai terasa panas. "Apa yang sedang aku lakukan?" bisiknya pelan. Ia tidak pernah merasa lemah seperti ini. Sejak suaminya meninggal, ia terbiasa berdiri sendiri, mengurus usaha sendiri, menghadapi pekerja keras kepala, mengatur hidup tanpa bantuan siapapun. Ia tumbuh menjadi wanita yang tegas, keras, dan tidak mudah goyah. Tapi hari ini, pertahanannya runtuh. Tidak ada satupun kata hinaan dari keluarganya yang membuatnya menangis. Yang membuatnya menangis justru satu hal sederhana. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang yang begitu baik seperti Joko dihina habis-habisan hanya karena ia miskin. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh. Di luar rumah, Joko berjalan sendirian melewati jalan kampung yang lengang. Malam itu terasa berat. Tidak ada suara selain langkah kakinya dan desir angin yang melewati pepohonan. Ia memeluk karung goninya seperti memeluk rasa bersalah di dadanya. "Aku seharusnya tidak mendekat ke hidupnya," gumam Joko pelan. "Seharusnya aku pergi jauh dari sana." Namun kata itu berbeda dengan isi hatinya. Ia tidak ingin pergi. Ia tidak ingin menjauh. Ia tidak ingin Bu Sulastri disakiti oleh siapapun, apalagi keluarganya sendiri. Tapi ia sadar satu hal. Dirinya tidak memiliki apa-apa untuk menahan wanita itu tetap di sisinya. Ia berhenti di jembatan kecil yang menghubungkan dua kampung. Di bawahnya mengalir sungai dangkal yang memantulkan cahaya bulan. Joko menutup mata. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa ingin menangis. Bukan karena ia dihina, tapi karena seseorang yang tidak bersalah harus menanggung semuanya akibat dirinya. "Bu, maaf, saya malah membuat hidup ibu lebih sulit," bisiknya lirih. Angin malam menyapu wajahnya.
Sementara itu, di rumah besar itu, Bu Sulastri berdiri dari kursi dengan langkah gontai. Ia berjalan ke jendela dan menatap jalan gelap yang sepi. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Mungkin ketenangan, mungkin jawaban, mungkin keberanian. Namun ia tidak menemukan apa-apa. Ia hanya menemukan bayangannya sendiri di balik kaca. Seorang wanita yang terlihat kokoh dari luar, tapi di baliknya hancur perlahan, karena tidak sanggup melihat seseorang menderita akibat dirinya. Dalam hati kecilnya, muncul satu suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Joko tidak salah. Yang salah, aku. Ia menutup mata dan bersandar pada bingkai jendela. Bahunya bergetar. Beberapa detik kemudian, pintu kamarnya diketuk. Suara pembantunya terdengar dari luar. "Bu, makan malamnya tidak disentuh." Bu Sulastri tidak menjawab. Ia terlalu lelah. "Bu, apa perlu saya siapkan teh hangat?" "Tidak," balasnya pelan. "Aku ingin sendiri." Suara langkah pembantunya menjauh. Bu Sulastri memejamkan mata keras. Apa benar aku harus menyerah pada keluargaku? Apa aku harus berpaling dari janji yang aku ucapkan? Apa aku harus memilih kehormatanku daripada perasaanku? Pertanyaan itu berputar terus. Lalu ingatan tentang tatapan Joko muncul. Tatapan sederhana. Tatapan seseorang yang tidak pernah meminta apa-apa. Tatapan yang membuatnya sadar bahwa selama ini ia hidup dalam tembok kesombongan. Tembok itu retak hari itu. Dan sekarang mulai runtuh. Air matanya jatuh lagi. Tak lama kemudian, hujan turun pelan. Rintik-rintik lembut yang menambah kesedihan malam itu. Bu Sulastri menatap langit dari jendela. Hatinya sakit. Namun di suatu tempat yang dalam, sesuatu mulai tumbuh. Sebuah rasa yang tidak ia pahami. Sebuah rasa yang membuatnya takut, tapi juga membuatnya ingin melindungi. "Kenapa aku begini?" ucapnya lirih. "Kenapa aku peduli pada pemuda itu?" Ia menyentuh dadanya, tepat di atas jantungnya yang berdetak tidak beraturan. Lalu ia tahu, hari itu adalah pertama kalinya ia menangis, bukan karena tekanan hidup, tetapi karena memikirkan seseorang. Seorang pemuda miskin bernama Joko. Dan pada malam yang dingin itu, tanpa ada yang menyadari, hati Bu Sulastri retak untuk pertama kali, dan dari retakan itu, perlahan muncul cahaya kecil yang bernama rasa sayang. Hujan semalam membuat tanah pagi itu basah, dan udara terasa lembut. Embun menempel di rumput tinggi dekat tepi hutan, tempat di mana biasanya Joko mengumpulkan kayu bakar. Namun hari itu ia tidak sibuk mencari apapun. Ia hanya duduk di atas akar pohon besar, memeluk lutut, menatap kosong ke arah jalan tanah yang sepi. Ia belum berani datang ke lapangan kayu sejak kejadian kemarin. Ia tidak ingin membuat keadaan semakin sulit untuk Bu Sulastri. Ia ingin menghilang, memberi ruang bagi wanita itu, agar bisa memperbaiki hubungannya dengan keluarga besar. Setidaknya, ia tidak ingin menjadi alasan hancurnya hidup seseorang. Namun dalam diam itu, Joko terus teringat pada tatapan Bu Sulastri. Tatapan yang bukan lagi tatapan kebencian. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat dadanya hangat meski ia tidak ingin mengakuinya. Angin pagi bertiup pelan. Lalu terdengar langkah kaki kecil. Joko menoleh perlahan. Dan tubuhnya langsung membeku ketika melihat siapa yang berjalan mendekat. Bu Sulastri. Wanita itu berdiri dengan gaun kerja coklat muda dan rambut yang tergerai sedikit acak terkena angin. Wajahnya terlihat lelah, namun di balik lelah itu ada sesuatu yang lebih dalam, keberanian yang ia paksa tumbuh semalaman. Joko berdiri cepat dan menunduk rendah. "Bu, apa ibu sedang cari saya?" Bu Sulastri berhenti hanya beberapa langkah di depannya. Napasnya pelan, namun suaranya terdengar jelas. "Kenapa kamu tidak datang ke lapangan?" tanyanya. Joko menelan ludah. "Saya tidak ingin buat ibu tambah susah." "Susah?" ulang Bu Sulastri pelan. Ia menatap Joko lama, sangat lama. Tatapan itu bukan tatapan merendahkan seperti dulu.
Bukan tatapan sinis, bukan tatapan marah. Tatapan itu lembut, namun juga penuh luka. "Kamu pikir semua ini susah karena kamu?" tanya Bu Sulastri. Joko tidak berani menjawab. "Aku yang salah," lanjut wanita itu lirih. "Kemarin aku biarkan keluargaku menghina kamu. Aku lihat kamu menunduk seperti biasa, tapi aku tahu kamu terluka." Joko menggeleng cepat. "Tidak, Bu, saya tidak apa-apa." "Jangan bohong," ucap Bu Sulastri pelan namun tegas. "Aku tahu kamu terluka." Joko diam. Ia tidak bisa menjawab, karena kata-kata itu benar. Karena untuk pertama kali, ada orang yang melihat lukanya. Bu Sulastri melangkah sedikit lebih dekat. Jarak mereka sekarang hanya sehela napas. Joko menunduk makin dalam, malu sekaligus takut. "Aku datang ke sini karena aku ingin bicara," ucap Bu Sulastri. Joko mengangguk pelan. "Saya dengar, Bu. Hari itu, waktu aku bilang kamu harus pergi," suaranya mulai bergetar. "Aku tidak ingin mengusirmu. Aku hanya bingung dan takut. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi keluargaku." Joko mendongak sedikit. Bu Sulastri menatap matanya, dan untuk pertama kali Joko melihat mata seorang wanita yang sedang menahan air mata. "Joko, aku tidak pernah benci kamu." 2 detik kemudian ia menambahkan lirih. "Aku benci diriku karena membuat hidupmu susah." Ucapan itu membuat hati Joko terasa hangat dan sakit dalam waktu bersamaan. "Bu, saya tidak pernah salahkan ibu," kata Joko benar-benar dari hati. "Saya cuma tidak ingin ibu diusir keluarga karena saya." Bu Sulastri menghela napas panjang, menatap pepohonan yang basah oleh embun. "Kamu tahu, Joko, semalam aku tidak bisa tidur. Aku terus berpikir, kenapa aku harus takut pada mereka? Kenapa aku harus biarkan hidupku ditentukan oleh orang yang bahkan tidak pernah mengerti apa yang aku rasakan?" Ia menatap Joko lagi. "Kamu membuatku melihat sesuatu yang tidak pernah aku lihat sebelumnya." Joko bingung, namun ia tetap diam. "Kamu orang yang selalu menunduk, tapi hatimu tidak pernah merendahkan siapa-siapa. Kamu miskin, tapi kamu lebih jujur dari banyak orang kaya yang pernah aku kenal." Kata-kata itu membuat tenggorokan Joko terasa penuh. "Dan kamu sudah mengubah sesuatu dalam diriku," ucap Bu Sulastri dengan suara pelan, hampir seperti pengakuan. Joko tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap tanah sambil menahan air di matanya. Bu Sulastri melangkah mendekat 1 langkah lagi. "Joko," panggilnya lembut. "Lihat aku." Joko mendongak perlahan, dan untuk pertama kali, kedua mata mereka bertemu tanpa rasa takut. Bu Sulastri bicara dengan suara paling lembut yang pernah keluar dari bibirnya. "Mulai hari ini, kamu tidak sendirian." Joko terpaku. "Aku ingin kita bicara setiap hari. Aku ingin mengenal kamu. Aku ingin tahu siapa Joko sebenarnya," lanjutnya. "Bukan karena tantangan, bukan karena janji, tapi karena aku merasa kamu akan jadi bagian dari hidupku." Joko merasa dadanya hangat seperti disiram matahari setelah hujan. Namun ia tetap berkata pelan, "Bu, keluarga besar ibu." "Aku tidak peduli," potong Bu Sulastri. "Aku lelah hidup menurut kata orang." Ia menatap Joko dalam-dalam. "Kali ini aku ingin dengarkan hatiku." Hening. Tidak ada suara selain angin dan dedaunan yang bergoyang. Lalu Bu Sulastri berkata sesuatu yang membuat jantung Joko bergetar untuk pertama kali dalam hidupnya. "Kalau kamu tidak keberatan, kita mulai bertemu di sini setiap pagi." Joko tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Namun anggukan itu cukup untuk menggerakkan takdir. Hari itu, di pinggir hutan yang sunyi, 2 hati yang hancur oleh hidup dipertemukan oleh kejadian yang tidak pernah mereka duga. Mereka tidak bersentuhan. Tidak ada pengakuan cinta. Tidak ada janji baru. Hanya 2 manusia yang sama-sama terluka. Mulai menemukan rumah kecil di dalam hati masing-masing. Dan dari sinilah, benih cinta itu mulai tumbuh. Pelan. Diam. Tapi pasti, pagi berikutnya tidak seperti pagi biasanya.
Kabut tebal turun hingga menutupi jalan tanah menuju hutan, seolah alam sedang menyembunyikan sesuatu. Joko berdiri di tempat yang sama seperti kemarin, dekat akar pohon besar yang menjadi saksi pertemuan mereka. Ia datang lebih awal, namun tidak untuk mengambil kayu. Ia hanya duduk menunggu dengan hati berdebar pelan. Dan seperti yang ia harapkan, suara langkah kaki terdengar pelan dari arah lapangan kayu. Joko menoleh. Bu Sulastri datang dengan mengenakan jaket tipis krem dan bawahan hitam. Rambutnya terikat sederhana, tapi wajahnya terlihat kuning pucat, seperti seseorang yang belum tidur semalaman. Ketika mata mereka bertemu, ada sesuatu yang berubah. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi ketegangan. Yang tersisa hanya dua hati yang sama-sama letih. "Hai," ucap Bu Sulastri pelan. Joko menunduk lembut. "Pagi, Bu." Bu Sulastri menghampiri dan berdiri tepat di depannya. "Joko, kita harus bicara." Nada suaranya tidak keras, namun berat. Ada sesuatu yang disembunyikan. Joko berdiri cepat. "Ada apa, Bu?" Bu Sulastri menarik napas dalam, menatap pepohonan basah oleh kabut. "Semalam, keluarga besar datang ke rumah. Mereka bawa saudara-saudara lain. Mereka bicara panjang lebar soal kehormatan keluarga, soal harga diri, soal masa depan usaha kayu." Joko menunduk, hatinya langsung mengecil. Ia tahu arah pembicaraan ini. "Apa mereka marah lagi?" tanya Joko hati-hati. Bu Sulastri tertawa kecil, namun tawanya menyedihkan. Marah bukan lagi kata yang tepat. Mereka mengancam. Joko terdiam. Mereka bilang, "Kalau aku tetap ingin pegang janji itu, ingin tetap dekat dengan kamu." Suaranya melemah. "Aku harus siap kehilangan semua yang aku punya." Jantung Joko serasa berhenti. Bu Sulastri menatapnya dalam-dalam dan berkata lirih, "Termasuk usaha kayu ini." Joko memejamkan mata. Ia ingin berkata bahwa ia tidak masalah dijauhi. Ia tidak masalah dihapus dari hidup Bu Sulastri. Yang penting wanita itu tidak kehilangan segalanya. Namun sebelum Joko sempat bicara, Bu Sulastri melanjutkan. "Malam tadi, aku duduk lama di ruang tamu, sendiri. Aku memikirkan hidupku yang selama ini penuh aturan keluarga. Sedangkan kamu, seorang pemuda yang bahkan tidak punya siapa-siapa, kamu masih bisa tersenyum dan hidup dengan hati bersih." Mata Bu Sulastri mulai basah. "Aku iri, Joko." Joko menatapnya perlahan. "Aku iri pada hidupmu. Kamu miskin, tapi kamu bebas. Sementara aku kaya, tapi terikat." Hening menyelimuti mereka. Bu Sulastri melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku sadar satu hal. Jika aku terus tinggal di sini, aku tidak akan pernah bisa memilih jalanku sendiri." Ia menatap Joko begitu dalam, hingga pemuda itu merasa dadanya bergetar. "Joko," suaranya melembut. "Aku ingin pergi dari kota ini." Joko membesar matanya. "Pergi? Maksud ibu, pindah?" Bu Sulastri mengangguk pelan. "Ya, pergi, meninggalkan semuanya. Usaha kayu, rumah besar, keluarga yang selalu memaksa, semuanya." Joko merasa tenggorokannya kering. Ia tidak tahu bagaimana merespons. Ia tidak tahu apakah mendengar itu adalah berkah atau petaka. "Bu, itu terlalu besar," ucap Joko pelan. "Ibu akan kehilangan banyak hal." "Yang aku kehilangan hanya harta," potong Bu Sulastri. "Tapi yang aku dapat bisa jadi hidup baru." Ia menunduk sebentar sebelum kembali menatap Joko. "Dan hidup baru itu, aku ingin jalani bersama seseorang yang jujur, yang tulus, yang tidak pernah menyakitiku." Joko merasa napasnya tercekat. Bu Sulastri melangkah lebih dekat, jaraknya kini hanya sejengkal. "Aku ingin pergi dengan kamu, Joko." Dunia Joko serasa runtuh sekaligus menyala. Ia mundur setengah langkah, gugup. "Bu, jangan begitu. Saya hanya pemulung. Saya tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Tapi kamu punya hati yang membuatku ingin hidup lagi," kata Bu Sulastri dengan suara lembut. Joko menunduk, air matanya hampir jatuh.
Tidak pernah ada yang mengatakan hal semacam itu padanya. Tidak pernah ada yang melihatnya lebih dari sekadar pemuda miskin. Bu Sulastri mengulurkan tangan, tidak menyentuh, hanya menggantung di depan Joko. "Kalau kamu mau, kita pergi malam ini." Joko mengangkat kepalanya cepat. "Malam ini?" Suaranya berbisik. "Ya, sebelum keluarga besar kembali, sebelum mereka bisa mengikatku lagi. Aku ingin keluar dari kandang itu." Ia tersenyum kecil, senyum yang getir namun jujur. "Aku ingin jalani hidupku sendiri, dan aku ingin kamu ada di sana." Joko tidak bisa berkata apa-apa. Perasaannya campur aduk. Bahagia, takut, bingung, dan haru bercampur menjadi satu. Namun dalam hatinya, ia tahu satu hal. Jika ia menolak, ia akan menyesal seumur hidup. Jika ia menerima, hidupnya tidak akan pernah sama. Ia tidak butuh waktu lama. Joko mengangguk pelan, sangat pelan, namun pasti. "Kalau itu yang ibu mau, saya ikut." Bu Sulastri menutup mata sejenak, seolah menahan air mata lega. Lalu ia berkata, pelan namun tegas, "Malam ini setelah Isya, aku akan tunggu kamu di belakang rumah. Kita hanya bawa barang penting. Kita pergi tanpa menoleh." Joko menelan ludah dan menjawab, "Baik, Bu." Namun dalam kata Bu, itu terdapat sesuatu yang berubah. Sebuah kedekatan baru, sebuah keputusan besar, sebuah langkah menuju hidup yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam itu akan menjadi malam ketika dua orang yang terluka meninggalkan masa lalu mereka dan mulai menapaki jalur baru yang penuh harapan, penuh ketidakpastian, namun juga penuh cinta. Malam itu angin bergerak pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Langit gelap tanpa bintang, seolah ikut menyembunyikan langkah dua orang yang tengah mempersiapkan diri meninggalkan masa lalu mereka. Di belakang rumah besar yang kini terasa dingin, Bu Sulastri berdiri dengan satu tas kecil di tangan. Ia tidak membawa perhiasan, tidak membawa dokumen penting keluarga, tidak membawa apapun yang menunjukkan status lamanya. Yang ia bawa hanyalah beberapa helai pakaian, sedikit uang tabungan, dan keberanian yang akhirnya ia kumpulkan setelah bertahun-tahun hidup dalam kendali orang lain. Di kejauhan, dari arah gang kecil, langkah kaki pelan terdengar mendekat. Joko muncul dengan baju terbaik yang ia punya, meskipun tetap sederhana, lusuh, namun bersih. Ia membawa karung kecil berisi pakaian, dan satu alat obeng berkarat yang selalu ia bawa kemana-mana. Ketika mata mereka bertemu, dunia terasa berhenti sebentar. "Bu, saya sudah siap," ucap Joko pelan. Bu Sulastri mengangguk. "Terima kasih karena kamu tidak mundur." Joko tersenyum kecil. "Saya tidak akan biarkan ibu pergi sendirian." Kalimat itu terasa seperti pijakan terakhir sebelum mereka melangkah ke hidup baru. Tanpa banyak bicara, mereka keluar melalui celah pagar belakang yang jarang orang lewati. Tidak ada suara kendaraan keluarga, tidak ada teriakan, tidak ada orang mengejar. Hanya keheningan malam yang menjadi saksi langkah mereka keluar dari kota itu. Mereka menaiki motor tua milik Joko. Meski kecil dan sudah sering mogok, motor itu selalu setia menemani hidup Joko. Hari itu, motor itu menjadi kendaraan untuk pelarian dua hati yang ingin bebas. Bu Sulastri duduk di belakang, memegang pinggiran sadel pelan. Saat mesin motor dinyalakan, Joko menoleh sedikit. "Ibu tidak apa-apa, jalan nanti agak jauh." Bu Sulastri tersenyum tipis. "Selama aku tidak kembali, aku baik-baik saja." Motor itu melaju perlahan keluar kota, meninggalkan lampu-lampu besar dan suara pekerja malam. Jalan berubah menjadi gelap, lalu menjadi hening. Hutan melintas di samping mereka, kemudian sawah-sawah basah oleh hujan, hingga akhirnya mereka tiba di jalan provinsi yang menghubungkan kota ke daerah selanjutnya. Perjalanan itu memakan waktu beberapa jam. Angin malam menampar pelan wajah mereka, namun bukannya menimbulkan dingin, justru membuat hati keduanya hangat. Sebab untuk pertama kali, mereka merasa seperti burung yang lepas dari sangkar.
Sesekali Bu Sulastri memperhatikan punggung Joko. Ada sesuatu pada cara pemuda itu mengendarai motor. Penuh hati-hati, penuh rasa melindungi, seolah ia tidak ingin wanita di belakangnya terluka sedikit pun. Saat akhirnya mereka memasuki kota kecil yang jauh dari keramaian, waktu sudah menjelang subuh. Mereka melewati rumah-rumah sederhana, warung-warung kecil, serta lampu jalan yang temaram. Kota itu tidak mewah, tidak ramai, namun justru terasa seperti tempat yang cocok untuk memulai hidup baru. Joko memarkir motor di depan sebuah rumah panggung kecil milik seorang tetua kampung yang ia kenal ketika dulu pernah mencari pekerjaan di kota itu. Namanya Pak Darsan. Orang tua yang perawakannya kurus, tapi hatinya besar. Pintu rumah itu terbuka setelah diketuk pelan. Pak Darsan menatap Joko dengan mata hangat, namun bingung. "Loh, Joko, kamu dari mana malam-malam begini?" Joko menunduk sopan. "Maaf Pak, saya ganggu. Saya bawa seseorang, kami butuh bantuan." Tatapan Pak Darsan beralih pada Bu Sulastri yang berdiri di belakang Joko. Wanita itu terlihat lelah, tetapi dengan tatapan kuat yang menahan semuanya. Pak Darsan mengangguk perlahan. "Masuk dulu." Mereka duduk di ruang tamu kecil yang diterangi satu lampu bohlam kuning. Bu Sulastri merapikan rambutnya, sedangkan Joko duduk dengan tangan gemetar, takut Pak Darsan menolak atau mengusir mereka. Namun setelah mendengar penjelasan pelan dari Joko tentang kepergian mereka, tentang janji, tentang tekanan keluarga, Pak Darsan hanya tersenyum tipis. "Kalau kalian datang ke sini untuk cari tempat aman, kota kecil ini cocok," ucapnya. Bu Sulastri menatapnya lega. Joko mengangguk penuh syukur. "Dan soal pernikahan," Pak Darsan berhenti sejenak. "Apa kalian mau menikah sekarang?" Bu Sulastri tertegun. Joko menunduk, wajahnya memerah. Namun sebelum Joko menjawab, Bu Sulastri memegang ujung kerudung tipis yang ia pakai dan berkata dengan suara lembut namun pasti, "Ya, aku ingin menikah hari ini." Joko menatap Bu Sulastri. Degup jantungnya begitu keras hingga ia takut rumah itu mendengarnya. "Bu, apa ibu yakin?" tanya Joko perlahan. Bu Sulastri mengangguk. "Aku sudah meninggalkan semuanya. Yang aku punya hanyalah diriku. Dan kamu adalah orang yang membuatku ingin hidup sederhana. Tapi tenang." Pak Darsan tersenyum, bangkit berdiri, lalu berkata, "Kalau begitu, biar Pak Darsan yang urus. Aku kenal ustaz di kampung sebelah. Kita bisa langsung ke sana setelah subuh." Mata Joko berkaca-kaca. Tidak pernah dalam hidupnya ia membayangkan akan duduk di ruangan kecil dan mendengar kalimat yang menuntunnya pada pernikahan. Tidak pernah ia pikir ia meninggalkan kota miskin hanya untuk dibawa ke jalan lain yang lebih mulia. Setelah subuh, mereka dibawa ke rumah Ustaz Rahmat di kampung sebelah. Rumah kecil dengan halaman sederhana dan suara ayam jantan bersahutan. Tidak ada dekorasi, tidak ada pelaminan, tidak ada riasan. Hanya sajadah hijau yang digelar di lantai dan segelas air putih. Di hadapan dua saksi dan Pak Ustaz, Joko duduk dengan lutut bergetar. "Joko," kata Ustaz Rahmat lembut, "apakah kamu siap?" Joko mengangguk dalam haru. "Insya Allah, saya siap." Dan dengan suara yang bergetar tetapi penuh keikhlasan, Joko mengucapkan ijab kabul. Sekali ucap, tanpa putus, tanpa ragu. Air mata Bu Sulastri jatuh saat mendengarnya. Ia menutup mulutnya, menahan suara tangis agar tidak pecah. Joko memandangnya sebentar dan melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kebahagiaan yang lahir dari luka, tumbuh menjadi kekuatan. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada yang mengambil foto. Tidak ada undangan. Yang ada hanya dua hati, yang akhirnya dipertemukan oleh takdir yang begitu lembut dalam pernikahan paling sederhana yang pernah mereka alami. Dan hari itu, di kota kecil yang tidak dikenal siapapun, Joko dan Bu Sulastri resmi menjadi suami istri. Tanpa keluarga besar, tanpa pesta, tanpa kemewahan.
hanya cinta yang tumbuh dari luka masa lalu, yang kini berubah menjadi keberanian untuk memulai hidup baru. Pagi pertama setelah pernikahan mereka tiba dengan sinar matahari yang lembut. Kota kecil itu terasa jauh lebih hangat daripada kota lama yang mereka tinggalkan. Tidak ada suara teriakan keluarga besar, tidak ada desas-desus pekerja, tidak ada tatapan merendahkan. Hanya suara ayam berkokok, pedagang sayur lewat, dan angin pagi yang berhembus pelan. Joko dan Bu Sulastri kini tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir pasar kecil. Rumah itu milik Pak Darsan yang meminjamkannya dengan harga sewa hampir tidak seberapa. Dindingnya dari papan, lantainya setengah semen, setengah kayu. Tapi bagi mereka, rumah itu terasa seperti istana. Tempat yang tidak dimiliki lagi oleh masa lalu mereka. Bu Sulastri bangun lebih dulu pagi itu. Ia menatap suaminya yang masih tidur lelap setelah malam penuh perjalanan dan emosi. Joko tidur miring dengan napas teratur, wajahnya tenang meski tubuhnya pasti letih. Namun bagi Bu Sulastri, pemandangan itu begitu indah. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai di titik ini. Bangun di rumah kecil bersama seseorang yang begitu sederhana, namun begitu membuatnya merasa aman. Ia tersenyum kecil sambil membelai rambut Joko pelan. "Terima kasih, kamu sudah ajak aku keluar dari hidup lama," bisiknya lembut. Tidak lama kemudian, Joko terbangun. Ia menatap Bu Sulastri dengan senyum malu, seakan masih tidak percaya ia sekarang menjadi suami wanita secantik itu. "Pagi Bu," ucap Joko sopan. Bu Sulastri tertawa kecil. "Sekarang jangan panggil aku Bu terus. Kita sudah menikah." Joko memerah. "Iya, tapi saya masih kikuk." "Kalau begitu panggil aku Sulastri," katanya sambil tersenyum. Joko mengangguk malu. "Baik, Sulastri." Nama itu keluar dari mulutnya dengan gugup namun tulus. Dan saat mendengarnya, hati Sulastri bergetar hangat. Hari itu mereka berjalan berdua menyusuri pasar kecil kota itu. Sulastri membawa buku kecil, Joko membawa tas berisi alat obeng dan busi bekas yang ia simpan. Mereka mencari tempat untuk membangun usaha kecil. Di ujung pasar ada kios kosong yang digembok setengah berkarat. Dindingnya cat biru pudar, namun bagian dalamnya cukup luas. Joko masuk perlahan setelah kunci dibukakan oleh kepala pasar. Kios itu kosong. Hanya ada meja panjang tua dan bau debu yang memenuhi ruangan. Sulastri menatapnya lama sambil memegang dada. "Aku suka tempat ini." Joko tersenyum malu. "Ini tempat kecil. Apa cocok untuk usaha?" "Justru di sini," jawab Sulastri. "Kita mulai dari nol. Tidak ada yang kenal kita. Tidak ada yang menghakimi." Joko memandangnya dengan mata yang penuh rasa bangga. Wanita yang dulu keras, kini menjadi seseorang yang begitu lembut dan sederhana. Kepala pasar menawarkan harga sewa murah, dan dengan sedikit tabungan dari Sulastri, mereka langsung mengambilnya. Dan hari itu, toko servis kecil itu lahir. Pagi berikutnya, Joko mulai membersihkan kios. Baju kaos lusuhnya basah oleh keringat, namun wajahnya penuh semangat. Ia mencuci meja tua itu, membersihkan jendela, menyapu lantai, bahkan mengecat dinding dengan warna putih tipis yang mereka beli dari sisa uang tabungan. Sulastri ikut membantu. Rambutnya ia ikat tinggi, bajunya sederhana, dan tangannya penuh noda cat. Tapi ia tidak peduli. Justru hari itu, ia merasa lebih bebas daripada saat ia memakai perhiasan mahal di rumah lamanya. "Kamu capek?" tanya Joko sambil memberikan air minum. Sulastri menggeleng sambil tersenyum. "Aku sudah melewati hari yang lebih capek di hidupku. Ini rasanya seperti bermain." Joko tertawa kecil. Saat mereka mengecat bagian depan kios, beberapa orang berhenti melihat. Ada yang heran melihat wanita cantik membantu lelaki sederhana. Ada yang tersenyum ramah. Tidak ada yang menghina. Tidak ada yang mengusik. Sulastri merasakan sesuatu yang tidak pernah ia alami. Hidup damai tanpa tekanan. Setelah 2 hari bekerja keras, toko servis mereka siap dibuka.
Mereka memberi nama sederhana. Servis elektronik Joko Nama itu dipilih oleh Sulastri sendiri. "Kenapa bukan nama kita?" tanya Joko. Sulastri tersenyum. "Karena toko ini berdiri dari tangan kamu." Joko terharu. Ia ingin memeluk istrinya, namun masih terlalu malu untuk melakukannya. Ia hanya menunduk dan membalas dengan senyum kecil yang sangat tulus. Pelanggan pertama datang bukan karena butuh servis, tapi karena penasaran. Seorang pedagang pasar membawa kipas angin lama. Joko memperbaikinya dengan telaten, memeriksa kabel, mengganti kapasitor, dan membersihkannya sampai berfungsi kembali. Pedagang itu terkejut. "Cepat banget, Mas." Joko hanya tersenyum. Lalu pelanggan itu membayar dengan sedikit uang sambil berkata, "Saya bilang ke orang-orang, biar rame." Dan dari situlah nama toko kecil itu mulai beredar di pasar. Orang datang satu persatu. Ada yang datang karena kipas rusak, blender mati, radio tua, sampai motor yang engkolnya macet. Joko menerima semuanya dengan sabar. Sulastri mencatat semua pemasukan, mengatur letak barang, menyambut pelanggan dengan ramah. Kadang ia membuat teh untuk pelanggannya. Kadang ia bercerita tentang bagaimana toko itu baru berdiri. Pelanggan mulai akrab. Pasar mulai mengenal mereka. Dan setiap malam saat toko ditutup, Sulastri melihat suaminya yang kelelahan dan hatinya bergetar pelan. "Joko," panggilnya lembut. Joko menoleh. "Ya." Sulastri tersenyum lembut. "Terima kasih, kamu sudah ajak aku memulai hidup baru." Joko menggeleng cepat. "Justru saya yang terima kasih. Ibu..." Ia berhenti dan meralat malu. Sulastri sudah percaya sama saya. Mereka saling menatap dalam diam. Tidak ada kata cinta, tidak ada gestur besar, hanya rasa tenang yang terasa seperti rumah untuk pertama kali dalam hidup mereka. Hari-hari selanjutnya, toko kecil itu semakin dikenal. Pelanggan bertambah, rezeki datang sedikit demi sedikit. Tak ada kemewahan, tapi ada keberkahan yang membuat hati mereka selalu penuh syukur. Dan tanpa mereka sadari, usaha kecil itu menjadi fondasi masa depan mereka. Fondasi cinta, fondasi keluarga, fondasi takdir yang semakin mempersatukan dua hati yang dulu sama-sama hancur. Hari-hari berlalu dengan rutin yang menenangkan. Setiap pagi Joko membuka pintu kios kecil mereka, mengangkat rolling door yang kadang seret, lalu menata peralatan servis di atas meja panjang. Sementara itu, Sulastri menyapu lantai, menyiapkan buku catatan, dan membuat 2 gelas teh hangat. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang luar biasa, namun bagi keduanya, hidup sederhana itu terasa seperti hadiah paling indah setelah masa-masa kelam yang mereka tinggalkan. Pelanggannya semakin banyak. Ada ibu-ibu pasar yang membawa rice cooker mati, bapak-bapak yang membawa amplifier rusak, anak muda yang membawa speaker pecah. Dan Joko memperbaiki semuanya dengan ketelatenan yang membuat banyak orang kembali lagi. Joko bekerja dalam diam, namun selalu menunjukkan senyum kecil setiap kali pelanggan puas. Sulastri mencatat pemasukan, mengatur stok kabel dan baut, dan membantu menjelaskan ke pelanggan dengan ramah. Para pedagang pasar menyukai caranya berbicara. Tidak ada kesombongan seperti dulu ketika ia dikenal sebagai janda kaya di kota besar. Di tempat baru ini, ia menjadi wanita yang rendah hati dan hangat. Setiap hari, hubungan mereka tumbuh sedikit demi sedikit. Suatu sore, setelah pasar mulai sepi dan pelanggan terakhir pulang, Sulastri duduk sambil merapikan kabel-kabel kecil di meja. Ia memperhatikan Joko yang sedang membersihkan kipas angin besar di pojok ruangan. Pemuda itu memakai kaos putih yang sedikit kusam. Lengannya penuh noda oli, namun ekspresinya tenang. Tanpa sadar, Sulastri tersenyum. Ada rasa hangat yang mengalir dalam dadanya setiap kali melihat Joko bekerja. Rasa itu tumbuh, berkembang, dan mengisi ruang kosong dalam hatinya. Ruang yang dulu diisi oleh rasa marah, gengsi, dan dendam pada masa lalu. "Kamu tidak capek?" tanya Sulastri sambil mendekat. Joko menoleh cepat, tersenyum malu. "Capek sedikit, tapi senang.
Kipas ini besok bisa dipakai lagi sama pemiliknya. Sulastri duduk di kursi dekatnya. Kamu selalu bilang begitu, seolah hidupmu hanya untuk memperbaiki barang orang lain. Joko menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ya, karena saya tidak punya keahlian lain. Itu tidak benar, balas Sulastri lembut. Kamu punya hati yang baik, itu keahlian paling mahal. Joko terdiam. Kata-kata itu membuat tenggorokannya hangat. Aku serius, lanjut Sulastri. Lihat saja toko ini, bisa jalan karena kejujuran kamu. Tidak semua orang mau memberi harga murah, memperbaiki barang lama, atau menolak ketika pelanggan menawarkan uang lebih. Kamu berbeda, Joko. Joko tertegun. Ia tidak pernah memikirkan dirinya begitu jauh. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Terima kasih, Sulastri, ucapnya pelan sambil menunduk. Namun Sulastri menyentuh bahunya pelan dan berkata, tidak perlu menunduk terus. Kamu sekarang suami aku. Joko membeku. Pipinya memerah. Ia tidak pernah terbiasa mendengar kalimat itu. Setiap kali mendengarnya, jantungnya berdegup 2 kali lebih cepat. Maaf, saya cuma belum terbiasa, jawab Joko malu. Aku juga belum, kata Sulastri sambil tersenyum lembut. Tapi kita belajar bersama. Hening kecil tercipta. Namun hening itu bukan kekosongan, melainkan hening yang nyaman. Hening yang hanya dirasakan 2 orang yang saling percaya. Malam itu, setelah menutup kios, mereka berjalan pulang melewati pasar kecil yang sudah sepi. Lampu-lampu jalan berpendar kuning dan suara jangkrik terdengar dari arah sawah. Sulastri melangkah sedikit di depan, lalu memperlambat langkahnya agar Joko bisa berjalan berdampingan. Ketika Joko menyadari itu, ia memandang istrinya pelan. Aku tidak mau berjalan lebih dulu, ucap Sulastri lembut. Aku ingin kita berjalan bersama. Joko tersenyum kecil meski wajahnya masih memerah. Ia tidak berani menggenggam tangan istrinya, namun langkah mereka akhirnya sejajar, seirama. Seakan dunia menyatukan 2 alur hidup yang dulu berjalan jauh terpisah. Saat mendekati rumah, Sulastri berhenti sebentar dan memandang langit. Joko, katanya pelan, kita tidak punya banyak uang, kita tidak punya rumah mewah, tidak ada mobil, tidak ada perhiasan, tidak ada kemewahan. Joko menunduk. Maaf, saya belum bisa kasih apa-apa. Namun Sulastri menatapnya lembut dan menjawab, kamu sudah beri aku ketenangan. Itu lebih berharga dari semuanya. Kata-kata itu menusuk dalam, bukan sebagai luka, tapi sebagai kebahagiaan yang begitu murni. Joko hampir tidak sanggup menahan haru. Saya juga bahagia akhirnya bisa hidup tanpa takut diusir siapapun. Kita berdua tidak punya siapa-siapa, ucap Sulastri pelan. Tapi sekarang, kita punya satu sama lain. Joko menatap istrinya lama. Di mata Sulastri ada cahaya yang tidak pernah ia lihat sejak ia mengenalnya. Cahaya lembut dari hati yang perlahan sembuh. Ayo pulang, ajak Sulastri sambil tersenyum. Besok kita buka toko lebih pagi. Joko mengangguk. Dan untuk pertama kali sejak mereka menikah, Joko berani melangkah sedikit lebih dekat, hanya beberapa sentimeter, seolah ingin berkata tanpa suara bahwa ia ingin selalu berada di sisi istrinya. Hari-hari berikutnya, toko servis mereka semakin ramai. Pelanggan datang bukan hanya karena kualitas servis, tapi karena keramahan mereka berdua. Kios kecil itu menjadi tempat di mana banyak orang mampir, bukan sekadar untuk memperbaiki barang, tetapi untuk bercerita, bercanda, atau sekadar menyapa. Dan setiap malam, ketika toko ditutup, dan hanya ada lampu kecil yang menyala di rumah, Sulastri selalu menatap Joko dan berkata dalam hati, terima kasih Allah, aku dipertemukan dengan dia. Joko tidak pernah tahu ucapan itu, tapi ia merasakannya, karena semakin hari, senyum Joko semakin hangat, dan mata Sulastri semakin tenang. Cinta itu tumbuh, tanpa dipaksa, tanpa direncanakan, hanya tumbuh, dari kerja keras dan kesabaran 2 hati yang pernah hancur.
Waktu berjalan cepat di kota kecil yang tenang itu. Hari yang dulu terasa berat bagi Joko dan Sulastri, kini berubah menjadi hari yang penuh harapan. Toko servis kecil mereka yang dulu hanya didatangi 1-2 pelanggan kini mulai dipadati banyak orang dari kampung-kampung sekitar. Bahkan beberapa warga dari kecamatan lain datang karena mendengar kabar bahwa ada seorang teknisi jujur dan terampil yang bisa memperbaiki hampir apa saja. Setiap pagi sebelum matahari tinggi, Joko sudah duduk di kursi kayu di depan toko, membersihkan obeng dan mengecek stok kabel kecil. Sementara Sulastri membuka buku catatan keuangan, menghitung pemasukan kemarin, dan menyiapkan teko teh panas. Suatu pagi, seorang pria parubaya membawa televisi tua yang hampir dibuang keluarganya. Ia berkata, "Kalau kamu bisa hidupkan ini, saya bayar berapapun." Joko tersenyum sopan. "Tidak perlu mahal, Pak. Saya lihat dulu ya." Ia membongkar televisi itu selama hampir 1 jam. Ia membersihkan debu, mengganti satu komponen kecil, lalu menekan tombol power. Televisi itu menyala. Wajah pria itu cerah. Ia tertawa lepas seperti seorang anak kecil yang menemukan mainan favoritnya kembali hidup. "Mas Joko, kamu luar biasa." Suara itu terdengar sampai keluar pasar, membuat 2-3 orang yang lewat ikut mengintip ke dalam. Tidak butuh waktu lama, kabar itu menyebar lagi. Keesokan harinya kios sudah penuh pelanggan. Sulastri memperhatikan semuanya dengan mata berbinar. Dulu, ia menghabiskan hari-hari dengan menahan beban keluarga besar yang tidak pernah puas. Kini, ia menghabiskan hari dengan mencatat pelanggan, menyiapkan teh, dan sesekali membantu Joko mencari baut yang hilang. Setiap kali ia melihat Joko bekerja, ia merasakan sesuatu yang hangat memenuhi dadanya. Pemuda yang dulu ia hina habis-habisan, kini menjadi seseorang yang ia hormati, ia percaya, dan ia cintai tanpa sisa. Sore hari, ketika kios sudah mulai sepi, Sulastri duduk di kursi dekat pintu dan mengamati suaminya merapikan alat servis. "Kamu capek?" tanya Sulastri lembut. Joko tersenyum kecil. "Capek dikit, tapi hati senang. Banyak pelanggan hari ini." "Kamu hebat," ucap Sulastri tulus. Joko langsung menunduk, pipinya memerah seperti selalu. "Tidak juga, saya hanya lakukan yang saya bisa." Sulastri berdiri, mendekat, lalu merapikan rambut Joko yang berantakan karena seharian bekerja. "Justru itu. Kamu lakukan yang kamu bisa, tapi kamu selalu sungguh-sungguh." Joko terpaku. Sentuhan lembut itu membuatnya kaku namun hangat di saat yang sama. Ia tidak berani bergerak. Ia tidak berani membalas. Namun Sulastri tersenyum melihat kepanikan kecil di wajah Joko. "Kamu tetap pemalu ya?" ucap Sulastri pelan. Joko salah tingkah. Saya cuma takut membuat ibu, Sulastri, tidak nyaman." "Aku nyaman," jawab Sulastri lembut. "Sangat nyaman." Kata itu membuat hati Joko berdetak lebih cepat. Hari demi hari, usaha servis itu makin berkembang. Pelanggan mulai mempercayai mereka. Bahkan ada beberapa orang yang menawarkan barang-barang rongsokan murah untuk Joko perbaiki dan jual kembali. Penghasilan mereka bertambah, cukup untuk mengganti perabot rumah, membeli gerobak kecil, dan memperbesar modal barang. Suatu hari, seorang anak kecil membawa radio tua milik ayahnya. Radio itu sudah tidak berbunyi selama bertahun-tahun. Joko memperbaikinya sambil tersenyum, dan ketika radio itu akhirnya hidup kembali, anak itu melonjak kegirangan. "Ayah pasti senang banget," katanya sambil berlari keluar toko. Sulastri yang melihat kejadian itu tidak bisa menahan senyum. Ia memandang Joko lama. "Kamu bawa banyak kebahagiaan ke tempat ini," katanya. Joko bingung. "Maksud Sulastri?" "Kamu tidak hanya memperbaiki barang," jawab Sulastri. "Kamu memperbaiki hidup orang lain." Joko terdiam. Ia tidak pernah melihat dirinya sejauh itu. Namun ketika ia melihat wajah-wajah pelanggan yang pulang dengan senyum, ia mulai mengerti. Ia mungkin pemuda miskin, namun tangannya membawa keahlian yang membuat hidup orang lain lebih mudah.
Dan bagi Joko, itu sudah lebih dari cukup. Malam itu, setelah menutup kios, Sulastri duduk di beranda rumah kecil mereka. Angin malam mengibaskan rambutnya, dan suara jangkrik terdengar dari arah sawah. Joko duduk di sampingnya, membawa 2 gelas teh hangat. Mereka minum bersama dalam diam, namun diam itu nyaman. Diam yang hanya dirasakan 2 hati yang saling memahami. "Joko," panggil Sulastri pelan. "Ya." "Aku bahagia." Joko menatap istrinya dengan wajah serius. "Saya juga." Sulastri mengalihkan pandangannya ke langit. "Kamu tahu, dulu aku hidup dalam rumah besar, tapi rasanya sempit. Kini aku tinggal di rumah kecil, tapi rasanya luas sekali." Joko tersenyum kecil, lembut, penuh syukur. "Terima kasih, sudah percaya tinggal bersama saya." Sulastri menoleh dan menatap mata Joko lama. "Terima kasih juga. Kamu tidak pernah menyerah meski hidup keras pada kamu." Joko menunduk. "Kalau saya menyerah, saya tidak akan bertemu Sulastri." Kata itu sederhana, namun bagi Sulastri, kalimat itu terdengar seperti pengakuan cinta yang paling indah. Ia mendekat sedikit, hanya beberapa sentimeter dari Joko. Wajah Joko memerah seketika, namun ia tidak menjauh. Ia hanya diam, menelan gugup yang memenuhi dadanya. Sulastri tersenyum. "Kamu masih malu sama istrimu sendiri?" Joko menutup mata sesaat. "Saya takut buat salah." "Kamu tidak akan salah kalau kamu tulus," jawab Sulastri. "Hening lagi tercipta. Tetapi hening itu bukan kosong. Hening itu penuh dengan rasa yang belum terucap. Dan di malam itu, di beranda kecil rumah sederhana mereka, cinta itu tidak hanya tumbuh, tetapi mulai menguat, menyatu, dan menjadi bagian dari hidup yang tidak akan pernah bisa dipisahkan lagi." Matahari sore turun perlahan di balik bangunan pasar kecil. Cahaya oranye keemasan menembus celah-celah kios dan menerpa papan nama toko, yang kini terlihat jauh lebih bersih dari hari pertama mereka membukanya. Servis elektronik Joko. Di depan kios itu, Joko duduk di bangku kayu, mengelap tangannya yang penuh oli dengan kain lap. Wajahnya penuh keringat, namun ada senyum kecil yang selalu muncul setiap kali pekerjaannya selesai, dan pelanggan pulang dengan senang. Di sampingnya, Sulastri menutup buku catatan pemasukan hari itu. "Alhamdulillah, hari ini ramai lagi," ucap Sulastri sambil tersenyum hangat. Joko mengangguk kecil. "Iya, banyak yang datang. Rezeki kita tidak putus-putus." Ia melihat istrinya pelan. Sulastri tampak lebih cerah, lebih lembut, dan lebih bahagia daripada hari-hari ketika ia masih hidup dalam tekanan keluarga besar. Wajahnya memancarkan kedamaian yang dulu tak pernah muncul. "Hari ini kamu senyum terus," goda Joko pelan. Sulastri tertawa kecil sambil mendorong lengan Joko pelan. "Harusnya kamu juga senyum. Kamu itu suamiku. Masa wajahnya serius terus?" Joko malu tapi tersenyum. "Saya masih belajar." Sulastri mendekat dan berkata lembut, "Tidak apa, asal kamu ada di sini, aku sudah bahagia." Kalimat itu membuat dada Joko terasa hangat, seperti disiram cahaya sore. Setelah toko ditutup, mereka berjalan pelan ke rumah kecil yang hanya berjarak beberapa langkah dari kios. Langit berubah ungu lembut, dan angin sore membawa suara anak-anak bermain dari ujung jalan. Di depan rumah ada kursi kecil dari rotan. Sulastri duduk, menghadap matahari yang hampir tenggelam. Joko duduk di sampingnya. Tidak ada kebutuhan untuk bicara. Diam saja terasa cukup. Beberapa anak lewat sambil melambaikan tangan. "Pak Joko!" teriak mereka. "Kipas di rumah aku sudah nyala lagi." Joko tersenyum malu dan membalas lambaian mereka. Sulastri tertawa kecil melihatnya. "Kamu sekarang terkenal," ujarnya. "Tidak, cuma orang pasar kenal sedikit," jawab Joko merendah. "Tetap saja," kata Sulastri sambil menatapnya lama. "Mereka percaya sama kamu. Itu lebih berharga dari apapun." Hening sejenak. Burung terbang melintas. Sulastri menyandarkan kepalanya di bahu Joko perlahan.
Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Joko tidak kaku. Ia tidak panik. Ia hanya diam, lalu membiarkan bahunya menjadi tempat istrinya beristirahat. Cahaya sore jatuh di wajah mereka. "Apa kamu bahagia, Joko?" tanya Sulastri tanpa mengangkat kepala. Joko memejamkan mata. Bayangan hidup lamanya melintas. Gubuk reot, kayu bakar, hinaan, lapar, kesepian. Lalu bayangan hidup barunya datang. Toko kecil, rumah hangat, teh pagi bersama, suara tawa Sulastri. "Bahagia sekali," jawab Joko lirih. Sulastri tersenyum di bahunya. "Aku juga." Ketika malam turun, lampu rumah kecil itu menyala pelan. Sulastri memasak sayur sop sederhana. Joko menyiapkan piring. Mereka makan bersama. Tidak ada suara piring mahal. Tidak ada jamuan besar, tapi setiap suapan terasa penuh syukur. Setelah makan, Joko duduk di depan rumah, menatap bintang baru muncul. Sulastri keluar menyusul, duduk di sampingnya. "Joko," panggilnya lembut. "Ya, apa kamu ingat pertama kali kita bertemu?" Joko tertawa kecil. "Ingat, sangat ingat. Ibu marah-marah sama Sengso." Sulastri menutup wajahnya dengan tangan. "Aduh, jangan ingat itu. Aku malu sekali sekarang." "Dulu saya takut," ujar Joko jujur. "Tapi sekarang saya bersyukur hari itu terjadi." Sulastri menjatuhkan tangan pelan dan menatapnya. "Aku juga. Kalau tidak, aku tidak akan keluar dari hidup lamaku." Joko menunduk sebentar, lalu berkata, "Saya minta maaf kalau dulu karena saya, ibu dimarahi keluarga besar." Sulastri menggeleng cepat. "Jangan bilang begitu. Aku yang memilih. Aku yang bicara terlalu keras. Dan akhirnya, aku yang memilih kamu. Itu bukan salah siapa-siapa." Ia menatap mata Joko lebih dalam. "Dan itu keputusan paling benar yang pernah aku buat dalam hidupku." Joko merasakan sesuatu bergetar lembut dalam dadanya. Bukan gugup, bukan malu, tapi kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa sadar, Joko memegang tangan Sulastri. Perlahan, hati-hati. Namun kali ini ia tidak menarik tangannya. Ia menguatkan genggaman kecil itu. Sulastri menatapnya, terkejut sebentar, lalu tersenyum. Senyum yang menunjukkan rasa cinta penuh yang tumbuh selama perjalanan panjang mereka. "Aku cinta kamu, Joko," ucapnya lirih. Joko membeku. Hatinya seperti berhenti berdetak sejenak. Lalu ia menunduk, hampir salah tingkah, tapi ia mengumpulkan keberanian yang perlahan tumbuh dari hari ke hari. "Saya juga cinta sama Sulastri." Kata itu keluar tidak sempurna, sedikit bergetar, namun jujur dari lubuk hatinya. Sulastri menutup mata pelan dan menyandarkan kepalanya kembali ke bahu Joko. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, dua hati yang dulunya penuh luka kini menemukan tempat pulang. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi takut, tidak ada lagi kesepian. Yang ada hanya Joko dan Sulastri, yang memulai semuanya dari nol, menjalani hidup baru bersama, di kota kecil yang memberi mereka kesempatan kedua. Angin malam berembus pelan, lampu rumah kecil itu menyala hangat. Dan di depan kios sederhana mereka, bahagia itu akhirnya benar-benar datang. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.